Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Rahmati SPD. Saya sebagai guru di MTS Hidayatul Sibian Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 untuk tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek PPL 1 di kelas 9 dengan materi refleksi atau pencerminan. Nah, untuk model pembelajaran yang saya pakai pada PPL aksi 1 ini adalah Project Based Learning atau PJBL. Selamat menyaksikan. Anak-anak sudah berdoa tadi? Belum. Untuk ketua kelasnya silakan untuk dipimpin doa. Teman-teman semua berdoa mulai. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di pagi hari ini. Terima kasih untuk adik-adik semua, anak-anak semua sudah datang tepat waktu di pelajaran matematika ini. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan kita rahmat hidayahnya, kita dapat berkumpul kembali dalam pelajaran matematika pagi hari ini. Semuanya hadir? Hadir. Kita absen dulu ya. Ibu absen dulu. Aditya Bayu. Baik. Aditya Fajar. Raja. Baik, hadir. Semuanya 25 hadir semua. Terima kasih anak-anak sudah hadir. Baik, sekarang kita cek kerapiannya dulu. Bajunya sudah pada dimasukkan semua? Sudah. Kebersihannya lingkungan tempat duduk sudah? Sudah. Baik, sebelumnya kita mulai untuk cek fisik dulu. Oke, 1, 2, 3. Kepada negara kita Indonesia, kita nyanyikan dulu lagu nasional. Silahkan untuk berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya ingatkan lagi tentang pelajaran di kelas 8. Masih ingat ini pelajaran tentang apa? Diagram Kartesius. Pada diagram Kartesius ada sumbu apa dan ada sumbu apa? Masih ingat? Masih. Sumbu apa? X dan Y. Kalau yang horizontal yang seperti ini, yang tidur, itu sumbu apa? X. Kemudian yang berdiri? Y. Masih ingat ya? Masih. Oke. Nah, kurang lebih 2 materi ini yang akan kita pakai untuk hari ini. Maksudnya dasarnya itu ini. Kalau kalian sudah paham ini, nanti untuk pelajaran hari ini, materi hari ini kalian akan mudah. Baik. Selanjutnya, kalau saya punya kata-kata transformasi, kira-kira yang di benak kalian itu apa yang ada dalam pikiran kalian? Transformasi. Transformasi. Hah? Transformer. Kalian yang kenal paling transformer ya? Kalau di transformer itu apa? Film ya? Film. Kalau di dalam transformer kurang lebih seperti ini ya. Nah, itu betul?
Transformer itu terjadi apa dalam film itu? Perubahan apa menjadi apa? Mobil menjadi robot. Oke, mobil menjadi robot. Nah, kurang lebih pengantar dua video ini itu yang akan kita bahas di bab ini, yaitu tentang transformasi geometri. Nah, di bab ini, bab 3 ini, kalian akan bicara tentang transformasi geometri. Nanti transformasi geometri itu ada 4 macam. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah yang apa ini? Refleksi. Refleksi itu apa? Pencerminan. Nah, untuk lebih detailnya nanti kalian akan belajar. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, boleh, Mbak, silakan. Oke, pintar. Jadi, transformasi geometri khususnya yang hari ini kita pelajari tentang refleksi itu banyak sekali kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pencerminan itu. Tujuan kita mempelajari pelajaran hari ini adalah yang pertama, menemukan konsep refleksi pada suatu benda dengan benar. Yang kelima adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan refleksi atau pencerminan dengan benar. Kurang lebih itu. Nah, untuk lebih detailnya dan lebih paham lagi, oke, sekarang amati video berikut. Jadi ini, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan. Jadi orang sedang bercermin. Beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ke kalian. Dengan mengamati video ini, kalian amati orang itu bercermin. Orang itu mendekatkan wajahnya dia ke cermin. Kamu lihat bayangan cermin itu bagaimana? Ketika orang itu mendekat, bayangannya bagaimana? Mendekat. Nah, ketika orang itu menjauh dari cermin, bayangannya bagaimana? Menjauh juga. Nah, itu adalah sifat pertama dari pencerminan. Nah, hari ini anak-anak, silakan kalian pikirkan, kalau misal saya kasih kalian styrofoam atau berbahan dasar styrofoam, dengan memperhatikan 3 sifat cermin tadi, ya, paling tidak 3 itu saja sudah cukup. Kira-kira adakah alat peraga yang dapat kalian buat untuk membuktikannya? Ya, kalian nanti hari ini akan bicara tentang itu. Paham? Nah, untuk lebih detailnya nanti ada LKP yang saya akan bagikan dan kalian berkelompok. Gitu ya. Jadi kalian akan membuat alat peraga berbentuk papan refleksi. Oke? Oke, kita mulai untuk mendesain proyek untuk hari ini. Semuanya sudah berkelompok? Sudah. Sekarang silahkan tentukan ketua kelompoknya dulu. Silahkan. Tentukan ketua kelompoknya dulu. Sudah dapat kelompoknya? Nah, kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Saya akan bagian LKP. LKP itu lembar kerja proyek dan bahan ajar. Nah, yang saya bagikan di situ ada LKP. LKP-nya ada 2. LKP-nya ada 2. Yang kamu kerjakan hari ini silakan LKP yang ini. Nah, masih coret-coret nggak apa-apa. Nanti setelah dikembalikan, sudah kamu kerjakan di rumah. Nanti kan hari ini kita tidak selesai. Kamu kerjakan di rumah. Nah, ini nanti kamu pindahkan ke sini, dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin, serapi mungkin, sebersih mungkin untuk besok dikumpulkan. Jadi yang ini nggak usah dikumpulkan, nggak apa-apa. Ya, paham? Kemudian ada bahan ajar juga. Bahan ajar itu adalah materi-materi yang kita pelajari hari ini semuanya ada di sini. Jadi untuk pelajaran hari ini kalian boleh cari di HP, ya, boleh browsing, boleh dari bahan ajar, kemudian boleh dari buku siswa. Baik, silakan bekerja sama dengan baik. Cuma sampai tahap 2 dulu ya. Nanti setelah itu selesai, kita menyusun jadwal. Menyusun jadwalnya nanti, ya. Silakan dalam proses desain kalau ada yang mau ditanyakan silakan panggil saya akan bersamai kalian, boleh tanya apapun. Ya, yang penting prinsipnya proyek itu harus jadi sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Gitu ya. Silakan untuk diskusi mulai dari sekarang. Sudah selesai ya? Dah,
Sambil jalan, sekarang waktunya untuk mempresentasikan desain yang kamu buat, kemudian alatnya dan bahan yang dibutuhkan itu apa saja, kemudian sekaligus sama jadwal. Jadi 3, silakan yang kamu presentasikan hari ini adalah 3, yaitu bagaimana desain kamu, kemudian bagaimana alat dan bahan yang dibutuhkan, dan jadwal. Supaya paham ya? Oke, untuk pertama, saya kasih waktu untuk kelompok 1 dulu untuk presentasi. Silakan Mbak, perwakilan siapa? 2 boleh? 2? Mau 2 atau bareng semuanya? 2. Oke, silakan. Sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan desain dan alat dan bahan yang kami rencanakan untuk membuat papan pencerminan. Kurang lebih seperti ini gambaran desain papan pencerminan yang saya dan kelompok rencanakan. Alat dan bahannya ada kertas manila warna putih. Ada yang menanyakan? Kira-kira menggunakan berapa kertas karton untuk menyelesaikan proyek tersebut? 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah desain papan pencerminan yang akan kami buat. Jelaskan, silakan. Jadi untuk alasnya kita menggunakan telepon, warna biru. Dan di samping kanan kirinya kita menggunakan kertas kasur warna ungu. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan teman-temannya melihat. Nanti kami akan menggunakan kertas karton yang berwarna warni dan kita orange dan ungu ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya. Kira-kira menghabiskan berapa kertas karton untuk menggunakan menghabiskan 2. Ada lagi? Tidak? Oke, boleh kembali ke tempat. Beri tepuk tangan. Untuk hari ini sudah cukup sampai di sini. Jadi coba kita refleksikan dulu. Hari ini kita belajar apa saja? Tentang tadi ada berapa sifat pencerminan? 3. Ini enggak konsen ini. Ada berapa? 3. Ketika tadi jaraknya bayangan ke cermin, kalau tadi kan orangnya maju, bayangannya maju. Orangnya mundur, berarti bayangannya mundur. Berarti jarak benda terhadap cermin akan sama dengan bayangan terhadap cermin. Yang ketiga, posisinya bagaimana? Saling berhadapan. Begitu ya, kurang lebih 3 itu yang menjadi patokan kalian dalam menyelesaikan LKP. Hari ini paham ya? Gimana? Senang nggak belajar hari ini? Nah, oke. Selanjutnya, tadi kan kamu sudah menyelesaikan poin 1, 2, 3. Nah, untuk poin 5 tadi sudah beberapa, sudah mengkomunikasikan proyeknya bagaimana, itu sudah bagian dari tadi kamu presentasi, itu bagian nomor 5. Nah, untuk keselanjutannya, setelah ini, boleh kamu mengerjakan selama 3 hari ini, setelah ini, silakan kerjakan di luar jam pelajaran sekolah. Paham ya? Nah, kerjakan dengan baik, waktunya berapa? 3 hari. Saya ingatkan, kerjakan dengan penuh ketelitian dan tepat waktu ya, sesuai dengan jadwal. Jangan sampai hari Rabu kita pertemuan belum selesai. Begitu ya? Oke, untuk hari pertemuan yang akan datang kita ketemu lagi hari apa? Hari Rabu. Untuk hari Rabu kita
kerjakan untuk poin yang nomor 6, yaitu apa ini? Nah, jadi pertemuan yang akan datang kita presentasi tentang proyek atau alat peraga yang sudah kalian buat selama ini. Ya, selama 3 hari ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Untuk mengakhirinya, sebelum mengakhiri kita cek kesemangatannya dulu. 1, 2, 3. Semangat! 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 Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Oh? Halo? Pinter, hai? Halo. Oke, tadi sudah berdoa belum anak-anak? Belum. Mbak, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, sudah berdoa mulai. Berdoa mulai. Terima kasih Mbak Laras. Terima kasih juga kepada anak-anak sekalian yang sudah hadir tepat waktu di pelajaran matematika pagi hari ini. Terima kasih. Tak lupa kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, memberi kita hidayahnya, memberi kita umur yang panjang sampai pagi ini kita masih tetap bisa bertatap muka, bermuwajahah dalam pembelajaran matematika di hari ini. Kita absen dulu. Aditya Bayu Saputra, Aditya Fajar, Valentino, Raja Muhammad Rizky. Baik, semuanya hadir ya. Baik, absen sudah. Sekarang kita mulai dengan ini. Tepuk dulu ya. Hello, apakah 3 kali? Semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. 3 kali saja. Yuk, 1, 2, 3. Kita jumpa lagi. Jabat tangan kiri kanan kita bersaudara. Hello, apa kabar? Kita jumpa lagi. Tangan kiri kanan kita bersaudara. Hello, apa kabar? Kita jumpa lagi. Jabat tangan kiri kanan kita bersaudara. Hey. Nah, terima kasih. Semangatnya luar biasa. Yang kedua, tepuk pagi, siang, sore, malam. Tepuk pagi kita tepuk 1 kali. Kita cek konsentrasi, ya. Apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran pagi ini? Kita cek konsentrasinya dulu. Kalau saya bilang pagi, tepuknya berapa kali? 1. Coba cek pagi, 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 siang, sore, pagi, malam. Oke, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih anak-anak. Coba kita cek dulu pakaiannya sudah dirapikan. Sudah, baik. Lihat sekeliling tempat duduk kalian sudah bersih belum? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita tingkatkan dulu rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia Raya ini dengan menyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Silakan untuk berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Nah, baik. Sebelumnya minggu lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah mendesain tentang alat peraga. Gimana? Sudah jadi? Sudah jadi. Terus tabel kegiatannya sudah selesai? LKP
dikerjakan? Sudah dirapikan? Sudah, baik. Minggu lalu kita sudah belajar mendesain, kemudian menentukan alat dan bahan, kemudian membuat jadwal, kemudian kamu pulang ke rumah, membeli alat dan bahan, nah kemudian kamu mengerjakan proyek. Nah, untuk hari ini kita presentasi apa yang sudah kamu buat. Nah, tujuannya kita mempelajari refleksi atau pencerminan adalah menemukan konsep refleksi, menemukan sifat bayangan hasil refleksi, dan yang kelima adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan refleksi. Nah, hari ini kita laksanakan untuk presentasi dan evaluasi. Jadi nanti untuk masing-masing kelompok silahkan dipersiapkan, untuk 2 anak atau semua anggota kelompoknya maju ke depan boleh. Silahkan Ibu beri waktu sebelum presentasi. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mengecek kembali LKP-mu, ya, lembar kerja proyekmu. 10 menit saja. Ibu beri waktu untuk mengecek kembali LKP-mu, melengkapi mungkin ada yang belum lengkap, kemudian boleh merapikan. Misal masih ada banyak coret-coretannya. Berapa menit? 10 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, sekarang kalau sudah siap, waktunya untuk presentasi. Mulai dari kelompok siapa yang mau maju dulu? Apa ini? Kelompok 4. Silakan untuk maju ke depan. Kelompok 4 beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Mbak, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adina Sati, ketua dari kelompok 4. Kami akan mewakilkan dari kelompok 4 hasil presentasi hasil kerja yang papan kami buat. Saya akan menjelaskan cara membuatnya. Pertama, kelompok kami membuat desain kotak-kotak ini dengan 2 kertas berwarna ungu dan kertas berwarna kuning. Setelah itu, setelah jadi kotak-kotak ini, kita akan menggunakan spidol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 mempresentasikan lembar kerja proyek. Untuk alat dan bahannya ada styrofoam, penggaris, benang putih, pin, gunting, spidol warna, pensil, penghapus, kertas lipat, penawar, dan kertas warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok 5, saya Nafansa, dan ini teman saya Noviana. Kami akan mempresentasikan hasil papan refleksi yang telah kami buat. Untuk alat dan bahan yang digunakan ada styrofoam, kertas astro yang berwarna biru dan ungu, pushpin, benang wol, jabutip, gunting, penghapus, spidol bintang, pensil, dan penggaris. Di sini kami akan mempresentasikan soal nomor 3. Di sini soalnya tertulis refleksi titik A 1,3, B 3,1, C 5,5 terhadap sumbu Y. Pertama-tama kita mencari titik A, B, dan C terlebih dahulu. Untuk titik A adalah 1,3. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Apakah jarak semua titik kelanjutan ini sama dengan jarak yang di sini? Ya, untuk jaraknya sama, karena dihitung dengan kotak. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Penjelasannya bagus. Dulu ya, untuk kelompok selanjutnya lantang dan jelas, tahap demi tahap. Silakan ditutup, kemudian dipindahkan ke bawah ya. Baiklah, untuk presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 5 yang kamu presentasikan tadi sudah betul sih, pengerjaannya sudah betul.
paling ketepatan untuk pencerminan, ketepatan itu sebenarnya berada pada bagaimana kamu membuat kotak-kotakan ini. Kalau kotakan yang kamu buat semuanya adalah kongruen, artinya semua kotakannya adalah semuanya persegi, bukan yang satu ada yang kecil besar kayak gitu, nanti nggak simetris ya, nggak simetris. Tapi kalau kalian membuatnya yang benar-benar persis, kotakannya itu semuanya adalah persegi, itu paling tepat. Paham ya? Paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Dengan kalian melakukan pembelajaran yang seperti ini, kamu berusaha untuk mencari sendiri, berusaha untuk melakukan proyeknya dengan baik, kamu lebih mengenal tidak? Paham tidak konsepnya pencerminan? Paham. Oke. Konsepnya cermin itu ada berapa? 3. Yang pertama apa? Bagaimana jaraknya? Jarak benda ke cermin sama bayangan ke cermin? Jaraknya sama, tadi sudah ya, itu konsep awalnya. Nah, kemudian sekarang kita lihat arahnya. Yang ini moncongnya di sini, yang ini moncongnya di sini, berarti saling berhadapan. Oke, kira-kira itu 3 sifat pencerminan yang harus kamu pahami ya. Untuk menentukan bayangannya cukup lihat mana menjadi titik acuan. Nah, sekarang saya mau membuktikan, nggak semuanya ya. Ada namanya alat yang digunakan, aplikasi yang digunakan untuk refleksi. Hampir semua matematika, pelajaran dalam matematika bisa kita kerjakan dengan GeoGebra. Titik A berapa? 1,3. Saya buat titik A 1,3. Kemudian titik C-nya 5,5. Nah, karena terdiri dari 3 titik, maka bisa dibuat sebuah bangun datar. Kemudian saya hubungkan ini. Saya hubungkan dari 3 titik tersebut menjadi sebuah bangun apa? Segitiga. Selanjutnya saya akan beri reward kira-kira dari presentasi tadi ya, presentasi tadi teman-teman kamu yang sudah presentasi, siapa presentasi terbaik, presenter terbaik? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kamu pasti tahu dari bagaimana dia menjelaskan, bagaimana dia membuat tugasnya. Kira-kira siapa? Kelompok terbaik jatuh dari dilihat dari presentasinya. Jadi semua tadi pengerjaan kamu hariannya itu saya nilai, kemudian dari presentasinya saya nilai. Untuk pengerjaannya semuanya sudah betul semua. Jadi hampir imbang. Cuma ada beberapa koreksian saja di detailnya saja, tapi hampir semuanya itu sudah baik. Nah, yang menonjol adalah bagaimana tadi kalian presentasi. Untuk presenter terbaik adalah didapat oleh kelompok berapa? 5. Berhak mendapatkan coklat. Silahkan ambil ke depan. Baik, ada waktu 10 menit setelah ini untuk mengerjakan soal. Hanya ada 2 soal dari saya untuk pencerminan. Silakan dikerjakan individu, kerjakan di lembar kertas ini juga, oke? Silakan diberi nama dulu. Waktunya 10 menit dari sekarang. Identitasnya jangan lupa. Kalau nggak mau di belakangnya ya. Ayo Mbak. Dah, dikumpulkan. Waktunya sudah habis. Yuk, semuanya. Tafa, Lala, Laras, Siti. Ayo. Jangan lupa identitasnya. Terima kasih untuk hari ini sudah belajar.
bagian dari transformasi geometri. Pertemuan yang akan datang adalah selanjutnya yaitu translasi. Apa itu translasi? Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya di rumah. Oke, kita ketemu minggu depan dengan materi translasi. Baik, selesai sudah pertemuan hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa tepuk tangan buat kita semua. Kita tepuk dulu ya. Pagi, sore, malam. Nah, jalan lagi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih untuk segalanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah.